Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Dumateng para bapak, saudara ibu, jamaah ingkang tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin monggo kita perwakani kanthi maos basmalah sarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita perwakani kanthi raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Bapak Ibu semuanya bisa hadir di majelis yang kita cintai. Semoga kehadiran kita dari tempat tinggal kita, dari kita bertolak sampai ke tempat ini dan sepulangnya nanti kita mendapatkan limpahan pahala, rahmah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah hapuskan dosa kesalahan kita, Allah lipat gandakan pahala kita, dan kelak kita ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya, dan semoga kita menjadi golongan yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhirah. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sing dadekne wong niku males lan boten nambah kebaikan itu ada 3 perkara. Yang pertama nggih punika membanggakan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Jadi sampun ngantos kita pun termasuk wong sing senengane membanggakan atau mengagung-agungkan amalan kita sendiri. Seakan-akan kita sudah mengerjakan amalan yang hebat, amalan yang besar, amalan yang spektakuler. Bahkan kita sering membandingkan amal baik kita dengan orang yang di bawah kita, yang mestinya kita membandingkan amal kita dengan amalan orang yang di atas kita. Alhamdulillah, sinten sing seneng berbangga dengan amalan, bahkan membandingkan dengan orang di bawahnya, ini akan banyak ruginya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang tahu apakah amal-amal kita itu sudah diterima Allah atau ditolak oleh Allah. Gimana? Sinten sing pun ngerti amale ditampa kali Gusti Allah? Ada yang tahu? Tidak ada. Antara diterima atau ditolak amal kita nggak ada yang tahu. Tugas kita bukan untuk membijeni amale dewi. Sing entuk niku mengevaluasi. Yang bagus itu kita mengevaluasi amalan kita, bukan kita bijeni amalane awake dhewe lalu kita merasa bangga dengan amalan ibadah kita dan bahkan sampai kita melupakan dosa-dosane awake dhewe. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya katakan tadi, kalau kita membanggakan kebaikan kita dan membandingkan dengan orang di bawah kita, maka kita menjadi orang-orang yang banyak kerugiannya.
Mari kita belajar selalu berusaha untuk membandingkan amalan kita dengan orang yang di atas kita. Gampanganipun ngeten. Ingin kita sampun berkurban. Gitu. Bismillah wedhus. Pinten sing dibeleh wingi? Halo. Beleh wedhus pinten wingi? 13. Niku jenengan dhewe napa sak masjid? Sak masjid. Iya kan. Niku mulai sak masjid 13. Sapine 7. Niku wong jenengan dhewe napa sak masjid? Nah. Anak sing siji. Siji niku dhewean apa sak omah? Sak omah. Nah, kadang kita terlalu bangga, sudah merasa hebat, merasa luar biasa dengan amalan kita. Dan kita bandingkan dengan orang yang di bawah kita. Sik mending aku korban timbang kae ora korban. Jamaah yang dirahmati Allah. Padahal amal dini itu diperintah supaya terus meningkatkan kebaikan apa? Karena summa'i lagi tuksaru. Kita ini akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apakah kita kemudian diterima atau tidak diterima amal kita? Tergantung Allah meridhoi kita atau tidak meridhoi kita. Maka teruslah kita berbuat baik dan meningkatkan kebaikan kita. Kalau membandingkan, jangan membandingkan dengan orang di bawah kita, tapi bandingkan orang di atas kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim. Artinya, sekali-kali engkau tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga engkau menginfakkan apa yang kalian cintai dan apa yang kalian amalkan, yang kalian infakkan dari sesuatu, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Surah Ali Imran ayat 92. Ketika turun ayat ini, ada seorang namanya Abu Thalhah. Ya Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling aku cintai. Jadi sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah sebuah kebun yang bernama kebun Bayruha. Harta yang paling kucintai namanya kebun kurma Bayruha. Kebun itu persis ada di depan Masjid Nabawi, yang pohonnya subur-subur, hasilnya sangat bagus. Di tengahnya ada sebuah sumur, namanya sumur Bayruha. Airnya jernih, bahkan konon Nabi pun juga sering mampir ambil minuman di situ. Nah, itulah yang ku cintai. Aku infakkan ini untukmu ya Rasulullah. Nah, kira-kira sapi siji karo kebun kurma sing ombone kira-kira isine 1500 pohon, itu dengan seekor sapi gede mana? Halo? Kebun kurma ta niku? Nah, kita apakah pantas berbangga dengan amalan kita dibanding amalanipun Abu Thalhah? Ya Rasulullah, kula infakkan kebun kurma sing paling kula tresnani jenenge kebun kurma Bayruha, yang di dalamnya ada sebuah sumur juga, namanya sumur Bayruha. Nek dihitung sakniki regane kira-kira ya 5 miliar lah. Ade 10 miliar gablek ora kira. Ora gablek apa meneh. Nah, niku wau. Ini aku infakkan padamu ya Rasulullah. Ini benar-benar orang yang beriman dan ia tidak pernah merasa memiliki apa yang diberikan Allah. Meskipun dia mencintainya,
Tapi dikatakan engkau belum mendapatkan kebaikan sampai engkau menginfakkan dari sesuatu yang kamu cintai. Dan dia langsung mengatakan, hartaku yang paling kucinta adalah kebun baru. Ini ku infakkan semua. Nah, dia niku ndedit 1 juta. Halo. Sing jenengan senengi piro? Kabeh to? Kabeh. Terus jenengan infak kabeh apa separuh? Nah, separuh stop markotop. Paling-paling mung 2.000, 5.000, 10.000, 20 tekan 50. Si Abu Talha ini menginfakkan semuanya. Ku berikan semua kebun ini untuk Rasulullah. Nabi sangat bijaksana. Abu Talha, karena saudaramu masih banyak yang memerlukan, maka berikan saja kepada saudaramu. Akhirnya kebun diberikan kepada saudara-saudara Abu Talha. Yang akhirnya kelak pun juga diinfakkan, akhirnya menjadilah perluasan Masjid Nabawi sampai saat ini. Itu amal yang luar biasa, amal yang spektakuler. Namanya dhewe reneng bandi. Ada kadang wedhus siji wis hebat banget. Sapi siji wong 7 wis rumangsa wis top. Sak masjid wedhus 13 wis rumangsa top. Padahal Abu Talha anggonipun infak nu kebun kurma yang sangat ia cintai, yang sangat subur, hasilnya luar biasa. Seenek sumure sisan. Jenenge sumur nang negeri Arab niku sudah lebih daripada harga sebuah kebun. Nih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika mendengar ayat ini, Sayyidina Umar juga mengatakan, "Duh Kanjeng Nabi, kula niki gadah kebun lan itu merupakan harta yang paling kucintai, yaitu kebun kurmaku yang ada di Tabuk. Tabuk niku lor kula ning Madinah. Kira-kira nek jarak yang mriki Jakarta lah." Nah, saya sangat demen dengan kebun kurma itu. Itu aku infakkan Rasulullah. Kula infak ning mawon niku. Nah, jadi enggak beda dengan Abu Talha, Sayyidina Umar juga hendak menginfakkan hartanya. Tapi Nabi mengatakan, "Ya Umar, habisil asla wa tasaddaq as-simar." Nabi itu adalah utusan Allah yang sangat paham dengan keadaan baik sekarang ataupun masa depan, bahkan yang lalu. Umar, berarti ngonek kabeh diinfakne sing ngopeni ora ono. Kalau begitu kamu infakkan hasil tanamannya saja dan kamu tahan tanah dan tanamannya. Kenapa? Engko nek diculne kabeh samarku ora ono sing ngurusi. Makanya kalau kamu berinfak, nah, kau infakkan hasilnya. Sekarang ngeten. Nek nginfakno sawah niku terus gak ono sing nanduri, malah nganggur. Kau tahan itu aslinya dan kau hasil tanamannya kau sedekahkan, itu juga luar biasa. Orang saiki wong nandur pari sak bau asile sedekahne kabeh. Kalau nyedakoke lemah apa endi niku? Seimbang. Lagi nandur pari, orang mungkin pari di tukul dhewe diculke. Pari pertama kita nyebarkan benihnya, jenenge ngipuk. Bareng ngipuk dadi persemaian. Kemudian kita ndaut. Bareng ndaut terus tandur. Bareng tandur terus matun. Bareng matun terus mupuk. Gue menyangi lagi, saya nyemprot nek ono hama, saya nunggu nek ono manuk lah sapi turute. Itu butuh tenaga dan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Nah, maka itu lebih daripada sekedar memberikan kebun kurma atau kebun kelapa. Makanya orang yang tidak kehilangan keluar biasaan apa? Ketika dia menanam hasilnya diniatkan disedekahkan, itu nggih luar biasa.
Dan orang mung semeter 2 meter, kebunnya hektaran. Nah kita harus bangga dengan seekor wedhus tadi itu. Jauh daripada amalnya Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Berikutnya siapa? Abu Darda. Seorang pemilik kebun kurma di Madinah juga. Nah, ketika kaum muslimin membutuhkan hasil tanaman, membutuhkan makanan pokok, dan Abu Darda lah satunya orang yang saat itu kebunnya itu sangat subur. Isine kebune 600 wit kurma, ora enek sing ora woh. Sak wit kira-kira sekali panen sak janjange iso sak kental. Yang suburnya. Nah, ketika Nabi menjelaskan tentang ayat yang seperti itu, ayat tentang ganti daripada orang yang beramal, ya bilang, ya Rasulullah, aku infakkan kebun kurmaku untuk ku ganti dengan kebun kurma di akhirat. Lalu Nabi pun diajak ke kebun kurma itu. Ternyata neng kebun jenek bojone ngunduhi kurma karo anak-anake lan budak-budak. Nek kira-kira jenengan sing dadi bojone Abu Darda. Lagi metik kurma, tiba-tiba suami datang. Hei istriku, pergilah tinggalkan kebun kurma ini. Kenapa? Kebun kurma ini sudah kuinfakkan kepada Rasulullah. Nah, muni apa kira-kira? Halo, Sankas. Nek jenengan dadi garwane Abu Darda. Sing duwe kebun kurma 600 wit sing hasilnya luar biasa. Stop dhewe saat itu. Ketika mendengar dakwah Nabi, sapa sing infake barang sing dicintai Allah akan berikan ganti darurat dengan ganti yang abadi, enggak akan binasa. Abu Darda langsung nginfakne kebun kurmane. Lalu Nabi diajak ke kebun kurma itu. Ternyata bojone lan anaknya lagi ngunduh kurma. Si Abu Darda mengatakan, hei istriku dan anak-anakku dan budakku, tinggalkanlah kebun ini. Karena sekarang sudah kuinfakkan pada Rasulullah. Nah jenengan dadi Ummu Darda. Dengan muni apa kira-kira? Ya ta. Alah Pak iki piye to kebun lagi tok undahi kok tok sedekahke. Sampeyan iki waras apa ora gitu. Nesu ra kira-kira. Pantas dengan boten Ummu Darda. Ummu Darda mengatakan, Masya Allah, beruntunglah perniagaanmu wahai Abu Darda. Beruntunglah perniagaanmu wahai Abu Darda. Beruntunglah perniagaanmu wahai Abu Darda. Bojone nek emong pasrah dan mengatakan semoga beruntunglah perniagaan Abu Darda. Dan Nabi melihat yang kita enggak melihat. Allah berikan kebun di surga untuk Abu Darda ini sing luweh subur, sing asli luweh akeh meneh, bahkan ambune wangi. Padahal kurma niku ora tau mambu. Ning ambune wangi. Kudune dene nyontoh sing ngeten-ngeten iki. Mboten perlu membanggakan amalan kita, tapi bandingkan amalan kita dengan orang-orang yang ada di atas kita. Insya Allah kita tidak mematikan hati kita, tidak menyurutkan kita beramal, dan insya Allah kita pada selalu bersemangat dalam beramal dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki carane awake dhewe niku napa? Menjaga kesolehan kita, menjaga kualitas kebaikan kita. Jangan pernah membandingkan amalan kita dengan orang yang di bawah kita. Neng bandingkan amalan kita dengan orang yang ada di atas kita.